Ready kah? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Abdurrahman dari kelompok 6. Tentunya bersama teman-teman saya ada Saudari Sri Wahyuni, Adi Kurniawan, Jalfa, dan juga Windy. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil dari pembahasan kelompok kami mengenai analisis isi teks media bagian yang pertama, di mana di dalamnya ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari teks sendiri, kemudian analisis teks, kemudian dilanjutkan dengan tahapan, kemudian ada analisis data framing, analisis data kuantitatif, semiotik, dan juga lain sebagainya. Langsung saja kita akan membahas memulai yang pertama, yaitu tentang pengertian dari teks media. Teks media sendiri adalah suatu teks yang berisikan hal-hal yang mengenai apa yang terjadi di dunia yang kemudian disebarluaskan melalui beberapa media, seperti media televisi, internet, situs web, radio, dan juga media yang lainnya. Selain itu, teks berita berisi fakta, namun tidak semua fakta bisa dijadikan sebuah berita. Nah, kemudian ada yang berikutnya, yaitu mengenai analisis teks media. Sebelumnya, Kak, tadi belum dijelaskan. Nah, analisis teks media sendiri adalah suatu kegiatan untuk memahami isi atau konten yang terkandung dalam teks media, serta kemudian dianalisis semuanya dalam bentuk baik secara cetak maupun secara visual. Setelah kita mengetahui tentang pengertian teks media dan juga analisis teks media, kita akan membahas mengenai mengapa sih isi media itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan, ada 5, yaitu diantaranya sebagai berikut. Next. Terima kasih Kak Abdul. Saya akan menjelaskan mengapa isi media itu penting. 1. Media menawarkan fakta dan pendapat yang otentik. Informasi ini tepat waktu dan berisi berbagai peristiwa dan situasi yang penting untuk dibagi pada khalayak ramai sebagai item informatif. 2. Fungsi informatif dari media massa juga membuat audiens mengetahui tentang kejadian dan kebenaran di sekitar mereka. Selanjutnya, 3. Media massa adalah bentuk transportasi komunikasi massa yang dapat didefinisikan sebagai penyebaran pesan secara luas, cepat, dan terus-menerus kepada audiens yang besar dan beragam dalam upaya untuk mempengaruhi mereka dalam beberapa cara. 4. Media massa digunakan untuk menyampaikan berbagai tujuan dan urusan banyak pihak. 5. Media massa tidak hanya menyediakan fakta dan data, tetapi juga penjelasan dan interpretasi peristiwa dan situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ade mengenai pembahasan yang selanjutnya. Silahkan. Media mencoba mendidik orang secara langsung atau tidak langsung menggunakan berbagai bentuk konten. Tahapan isi media yaitu isi media, terus teks, dan selanjutnya bisa diobservasi dan dianalisis. Teks sebagai sebuah peristiwa komunikasi yang harus memenuhi beberapa syarat, yakni kohesi, koherensi, intensionalitas, akseptabilitas, informativitas, situasi analitas, intertekstualitas, ragam analisis teks media. Analisis teks media terbagi menjadi analisis isi kuantitatif, framing, semiotik, dan wacana. Untuk selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu analisis merupakan suatu teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Analisis isi merupakan sembarang teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif. Data dalam analisis isi kuantitatif biasanya dianalisis untuk menggambarkan pola-pola khas atau karakteristik
atau untuk mengidentifikasi hubungan di antara kualitas konsep yang dijelaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak, tersurat, atau manifest, atau nyata. Sedangkan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya tersurat atau laten, misalkan ideologi atau politik, bahasa yang tergantung dalam suatu berita, maka dilakukan analisis kuantitatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan Zalfa. Terima kasih Kak Silakan, Ade. Zalfa. Ya, terima kasih Kak Rahman. Melanjutkan penjelasan mengenai tahapan analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai analisis isi. Tahapan analisis isi ini sebagai metode yang sistematis. Analisis isi ini mengikuti suatu proses tertentu. Tahapannya ada sebagai berikut. Yang pertama itu kita merumuskan tujuan analisis dulu, lalu kita tentukan konseptualisasi dan operasionalisasinya. Kita buat juga lembar coding atau coding sheet. Lalu lanjutnya adalah populasi dan sampel. Selanjutnya kita lakukan training atau pelatihan coder dan pengujian validalitas, reliabilitas. Selanjutnya juga ada proses coding. Dua step terakhir yaitu perhitungan reliabilitas final, dan yang terakhir finalnya ialah input data analisis. Next. Selanjutnya ini ialah analisis framing media. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas mencangkup aktor, kelompok, peristiwa, dan sebagainya yang dibingkai oleh media. Berikut ini adalah pernyataan dari Erianto tahun 2002. Nah, analisis framing media ini terbagi jadi dua, yaitu pemilihan fakta dan penulisan fakta. Pemilihan fakta ini berdasarkan pada asumsi atau perspektif. Juga terdapat penekanan ataupun penghilangan. Dan terakhir cirinya ialah ada yang dipilih dan dibuang. Sedangkan untuk penulisan fakta, ini berdasarkan bagaimana realitas atau berita yang disajikan. Dan juga proses penyajian berita yang dilakukan dengan menggunakan kata, kalimat, foto, atau gambar. Next. Lanjutannya, yaitu model proses framing. Ada 4. Yang pertama itu frame building. Frame building ini pengaruh wartawan, penulisan berita, dan sumber eksternal maupun mempengaruhi penulisan terhadap suatu media. Yaitu selanjutnya ada frame setting. Frame setting aspek pengaturan dan pengkondisian agenda yang menitikberatkan pada isu yang lebih penting. Selanjutnya ada individual level effect of framing, yaitu pengaruh seorang individu yang dilakukan seorang individu terhadap orang lain yang dapat membentuk variabel perilaku baru atau kebiasaan dan kognitif. Yang terakhir ada journalist as audience, yaitu seorang wartawan cenderung terpicu atau terpaku terhadap pemilihan konteks yang ada karena berperan sebagai pendengar semua analisa yang akan menimbulkan timbal balik berupa ide. Next. Selanjutnya ya pembahasan mengenai semiotik, tahapan analisis semiotik. Tahapan analisis semiotik ini merupakan ilmu tentang tanda dengan memandang komunikasi sebagai pembangkitan makna dalam pesan, baik komunikator maupun komunikan, dan mengungkapkan serta menyadari bahwa kekuatan bahasa sebagai suatu wadah isi pikiran dari manusia. Dan semiotik ini berupa tanda, yaitu dibagi dua, ada penanda dan petanda. Penanda atau signifier itu citra tanda seperti yang kita persepsikan dalam tulisan di atas kertas. Sedangkan penanda atau signified itu sebagai objek fisik sebuah makna yang dikemukakan oleh Friske tahun 2007. Terakhir ini analisis wacana. Analisis ini merupakan studi tentang struktur pesan yang komunikasinya ditelaah mengenai aneka fungsi bahasa,
menekankan pada pertanyaan-pertanyaan pada suatu pesan atau teks untuk melihat makna yang tersembunyi dari teks itu sendiri. Metode kerangka dari analisis wacana ini itu ada 4, yaitu model Van Dijk, berupa teks, kognisi, sosial, dan analisis. Yaitu ada lagi model Roger Fowler, yaitu berupa kata dan kalimat. Yang ketiga ada model Theo van Leeuwen. Sorry if I said it wrongly. Terus ini merupakan eksklusi dan inklusi. Yang terakhir itu model Saramil, yaitu merupakan posisi subjek, dan posisi penulis dan pembaca. Next. Oke, terima kasih Sekian. Syafa. Ya. Jadi Sama-sama. ini adalah data yang kita ambil berikan referensi untuk membuat tugas-tugas dari kelompok kami. Jadi dari kelompok kami yang kami sampaikan cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.